Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sahabat pena, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat. Adik-adik sahabat pena, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar nih tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, nah kali ini yang akan kita bahas adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya, jadi adik-adik semangat belajar, semuanya hebat dan semua pasti bisa. Oke, adik-adik sahabat pena. Baik, adik-adik sahabat pena, ya. Sebelum Bapak menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal atau mengerjakan tentang operasi hitung bilangan bulat, jadi yang harus adik-adik ingat dulu nih, yang harus benar-benar diingat oleh adik-adik sahabat pena, yaitu yang harus diingat oleh adik-adik itu adalah ini nih, kurung batang. Waduh, kurung batang. Kok kita ngomongin kurung batang sih, Pak? Oke. Kenapa Bapak bilang kurung batang? Enggak, sebenarnya kurung batang itu adalah hanya singkatan supaya adik-adik terus ingat di dalam di dalam memori kalian. Jadi kurung batang. Jadi kalau kita bicara tentang operasi hitung campuran, adik-adik langsung ingat, wah, kurung batang. Apa sih kepanjangan kurung batang nih? Dalam kurung kali bagi tambah kurang. Nah, jadi ini adalah merupakan urutan untuk adik-adik sahabat pena dalam menyelesaikan operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran. Nah, jadi ini harus diingat nih oleh adik-adik semua, ya. Jadi ini adalah urutan untuk adik-adik bisa menyelesaikan, ya. Sebenarnya ada lagi sih di atas dalam kurung, yaitu pangkat, tapi itu nanti di SMP. Tapi adik-adik sekarang ini khusus untuk SD kelas 6, yang adik-adik perlu ingat adalah kurung batang. Jadi dalam kurung kali bagi tambah kurang, gitu ya. Jadi tingkatannya adik-adik sekalian, yang paling tinggi itu ada dalam kurung. Jadi kalau misalkan dalam soalnya itu ada dalam kurung, ya itu dulu yang kita selesaikan, ya. Jadi itu dulu yang kita selesaikan, ya. Jadi kita cari dulu nih dalam kurung ada nggak nih. Nah, tapi adik-adik harus hati-hati ya, nanti ngebedain antara yang dalam kurung dengan yang dalam kurung karena tandanya negatif. Nanti adik-adik harus perhatiin itu baik-baik ya, supaya tidak salah atau tidak keliru, ya. Kalau sudah dalam kurung, nah kemudian kita turun yang kedua, yaitu kali dan bagi atau kali bagi, ya. Kali dan bagi, ya. Jadi kalau kali dan bagi ini, ya, kita selesaikan dulu sebelum kita ke tambah kurang. Jadi kalau misalkan di soalnya itu ada dalam kurung, ada kali bagi, kemudian ada tambah dan kurang, berarti adik-adik selesaikan dulu yang yang dalam kurung dulu, baru kali dan bagi, kemudian baru tambah kurang. Tapi adik-adik di sini harus ingat juga. Jadi ini harus ingat juga ya. Setelah dalam kurung kali bagi tambah kurang. Jadi kalau misalkan dalam kurungnya nggak ada nih, tambah kurangnya juga nggak ada, yang ada hanya kali dan bagi. Nah, jadi di sini tolong diperhatikan adik-adik sekalian. Jadi jika hanya ada perkalian dan pembagian, ya, ya, maka cara pengerjaannya dimulai dari yang paling kiri, ya. Jadi dari yang paling kiri. Oke, nanti Bapak jelaskan contohnya ya. Jadi adik-adik harus ingat nih, kurung batang, dalam kurung kali bagi tambah kurang. Kalau cuma ada perkalian dan pembagian, berarti di pengerjaannya dimulai dari yang paling kiri, gitu ya. Oke, kemudian yang paling bawah ini ada penjumlahan dan pengurangan, ya. Jadi kalau dalam kurung udah, perkali dan bagi udah, kemudian tinggal tambah dan kurang. Oke, berarti tinggal adik-adik selesaikan. Tapi sekali lagi adik-adik harus ingat juga adik-adik harus ingat juga nih, jika hanya ada penjumlahan dan pengurangan, ya, maka pengerjaannya juga sama, dimulai dari yang paling kiri, ya, ya. Jadi kalau misalkan dalam kurungnya sudah selesai, kali baginya sudah selesai, atau dalam kurungnya nggak ada, kali baginya nggak ada, yang ada hanya tambah dan kurang,
Berarti adik-adik untuk tambah dan kurang saja operasi hitungnya, adik-adik mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu ya. Oke, diingat ya. Jadi yang diingat tuh tadi ada kurung batang, dalam kurung, kali bagi, tambah kurang. Kalau hanya ada perkalian dan pembagian, pengerjaannya dimulai dari yang paling kiri. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan sama ya, pengerjaannya dari yang paling kiri terlebih dahulu. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya contoh soalnya. Oke? Contoh soalnya kita lihat nih, Bapak berikan contoh soalnya ada 3 ya, A, B, dan C. Yang pertama, yang A, contoh soalnya nih ada di sekalian ya. Di sini ada 15 dikalikan dengan negatif 2 ditambah dengan 36 dibagi dengan negatif 4. Jadi gini. Jadi kalau ini bukan dalam kurung. Jadi yang dimaksud dengan dalam kurung, adik-adik sekalian, Bapak mau jelasin dulu nih yang dimaksud dengan dalam kurung ya. Jadi kalau misalkan ada 2 angka, kemudian dia bisa ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi ya. Nah, jadi ada 2 angka nih. Ada 2 angka, dia bisa ditambah, dikurang, dikali atau dibagi. Nah, itu baru yang dinamakan dalam kurung. Tapi kalau cuman kayak gini nih, dalam kurung negatif 2 tutup kurung, nah itu bukan dalam kurung. Ini hanya untuk dia dia menunjukkan bahwasannya dia bilangan Nah, kalau kayak gini dia hanya menunjukkan bilangan negatif ya, bukan dalam kurung ya. Di sini adalah kalau kayak gini dia hanya bilangan negatif. Nah, tapi kalau yang kayak contoh yang B nih, nah ini baru yang dinamakan dengan dalam kurung. Oke, gitu ya. Jadi dibedakan yang dalam kurung itu, jadi kalau ada 2 angka, ya bisa ditambah, ya bisa dikurang, bisa dikali atau dibagi. Gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita coba selesaikan yang bagian yang A dulu. Oke, bagian yang A. Ingat ya. Ingat, urutannya adalah kurung batang. Oke, urutannya adalah kurung batang. Oke, urutannya adalah kurung batang ya. Dalam kurung kali bagi, tambah dan kurang. Oke, kita lihat. Dalam kurungnya ada nggak di sini ya? Nggak ada ya, karena ini bukan dalam kurung nih. Ini bilangan negatif nih. Tadi Bapak udah bilangin. Nah, sekarang kali dan bagi. Oke, kalau ada kali dan bagi, berarti kita mulai pengerjaannya dari yang paling kiri. Oke, yang paling kiri adalah kali dulu ya, baru dibagi. Berarti yang ini dulu kita selesaikan. Nanti hasilnya ditambah dengan hasil dari pembagian ini. Ya, jadi kita kalikan dulu nih. 15 dikalikan dengan negatif 2 berarti negatif 30. Itu ya. Baru tambahnya nanti ya, karena masih ada pembagian nih ya. Karena kan urutannya kurung batang tadi. Dalam kurung kali bagi tambah kurang. Berarti ini kita lihat dulu nih pembagiannya. Sekarang berarti kita selesaikan pembagiannya. 36 dibagi dengan negatif 4. Ayo, 36 dibagi dengan negatif 4 berapa? Ayo. Oke. Berarti di sini adalah negatif 9 ya. Oke, berarti negatif 30 ditambahkan dengan negatif 9 ya. Oke, berarti ingat lagi nih adik-adikku sekalian. Ini ada tanda yang ketemu, dia sapu atau bene. Positif ketemu negatif, dia beda. Berarti bene ya. Berarti hasilnya adalah negatif 30 karena dia bene dikurang dengan 9. Negatif 30 dikurangi dengan 9. Ayo. Kalau lupa dibuat saja tabel positif sama tabel negatif ya. Negatif 30 pasti dia di kolom negatif. Dikurangi 9, tanda depannya negatif, berarti 9-nya ada di kolom negatif juga. Berarti sama-sama di kolom negatif, tinggal dijumlahkan, berarti 39. Karena dia ada di kolom negatif, berarti hasilnya adalah negatif 39. Gitu ya. Gampang ya. Bisa ya. Ingat sekali lagi yang Bapak ingatkan berkali-kali sama kalian adalah kurung batang. Dalam kurung kali bagi tambah dan kurang. Kalau ada kali dan bagi dimulai dari yang paling kiri dulu. Kalau ada tambah dan kurang saja dimulai juga sama dari yang paling kiri dulu. Gitu ya. Oke. Nah, kita bahas lagi contoh yang B. Yuk, kita bahas lagi contoh yang B. Ya, di sini ada nih, baru benar nih dalam kurung ya, yang dinamakan dalam kurung nih, benar nih. Ada 2 angka yang dijumlahkan atau dikurang atau dikali atau dibagi. Itu baru namanya dalam kurung ya. Ini dalam kurung negatif 115 ditambah dengan 45
dikali dengan 27. Oke, caranya gimana? Ya udah, berarti yang kita selesaikan mana? Ingat kurung batang. Ingat kurung batang. Ayo, kurung batang tingkatannya apa? Ayo. Ingat lagi, dalam kurung, ya. Dalam kurung. Oke. Kali bagi, ya. Tambah kurang. Gitu ya, namanya kurung batang. Oke. Berarti ini yang dalam kurungnya ada ya. Berarti yang ini dulu kita selesaikan, baru nanti hasilnya dikalikan dengan 27. Yuk, dihitung yuk. Dihitung hasilnya berapa nih? Negatif 115 ya. Ditambah dengan 45. Oke, berarti sini aja deh kita buat deh. Kita buat kolom positif sama kolom negatif biar kita gampang hitungnya ya. Negatif 115 berarti 115 di sini. Ditambah 45, 40-nya di kolom positif. Berarti kita pindahin ya. Karena ada yang pindah berarti cara ngitungnya dikurang. Berarti 5 dikurangi 0, 5. 1 dikurangi 4 nggak bisa, kita pinjam 1 jadinya 11, diambil 4 jadinya 7 ya. Karena dia ada di kolom negatif berarti hasilnya adalah negatif 75 ya. Tinggal dihitung deh, negatif 75 dikalikan dengan 27. Berarti kalau karena dia bene ya, karena negatif satu positif berarti nanti hasilnya negatif. Jadi tinggal kita hitung 75 dikalikan dengan 27. Yuk kita hitung. Kita hitung manual, nggak apa-apa. 7 kali 5, 35 ya. 5 simpan 3. 7 kali 7, 49 tambah 3, 52. Ya. 2 kali 5, 10. 0. Kita simpanan kita tinggal 1. 2 kali 7, 14 tambah 1, 15. Ya. Berarti tinggal ditambah. Berarti 5, 2, 0, 1. Berarti hasilnya adalah 2025. Berarti hasilnya di sini adalah negatif 2025 gitu. Bisa ya adik-adikku sekalian ya? Gampang ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke, contoh yang ketiga. Nah, ini dia nih. Nah, contoh yang ketiga ini ada bagi, ada kurang, ada bagi lagi, ada tambah, ada bagi lagi. Ingat, tetap ya. Kita harus mengikuti kurung batang ya. Dalam kurungnya nggak ada berarti kali dan bagi. Karena di sini hanya ada bagi, berarti yang bagi dulu yang kita selesaikan, baru nanti tambah dan kurang ya. Berarti ini dibagi dulu, ini dibagi dulu, ini dibagi dulu, kita selesaikan. Baru nanti hasilnya ini dikurang ya. Karena dikurang, kemudian yang ini hasilnya ditambah. Sekarang kita selesaikan dulu. 3.600 dibagi 40, berarti ini nolnya kita hilangin sama-sama 1. 36 dibagi 4, 9. Masih sisa 1 nolnya berarti 90. Gitu ya, 90. Gitu ya adik-adik sahabat pena ya. Oke. Nah, kemudian 2200 dibagi 11. Ayo, 2200 dibagi 11. Berarti kan sama ya, 22 dibagi 11 berarti kan 2. Terus 2 kan? 2. Nah, berarti ada nolnya 2 berarti 200. Gitu ya. Oke. Terus 3.500 dibagi 70 sama, nolnya kita hilangin 1. 35 dibagi 75 masih ada sisa 1 nolnya berarti 50. Nah, tinggal kita hitung deh ya. Tinggal kita hitung deh hasilnya berapa. Nih hasilnya berapa nih? Ya, sama kita gunakan ini aja. Kita gunakan tadi kolom positif dan kolom negatif biar gampang nih. Positif, negatif ya. 90-nya positif ya. 90-nya positif. Ini dikurangi 200 itu negatif ya. Karena depannya negatif berarti 200 gitu ya. Ditambah 50. Oke, 50-nya di kolom positif. Berarti ini tambahin dulu nih. 90 tambah 50, 140. Nah, 140-nya pindah ke yang lebih besar, 200 ya, dikurangi jadinya 0, jadinya 60. Karena ada di kolom negatif, berarti jawabannya adalah negatif 60. Itu gampang kan ternyata operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Jadi kalian cukup ingat sekali lagi kurung batang ya. Dalam kurung kali bagi tambah kurang. Jadi urutannya itu dalam kurung dulu yang diselesain.
Kalau sudah selesai turun ke kali dan bagi ya, ke kali dan bagi ya, ke kali dan bagi, kemudian turun lagi ke tambah dan kurang. Tapi yang harus kalian ingat ya, jika hanya ada perkalian dan pembagian maka pengerjaannya dimulai dari yang paling kiri. Begitupun juga dengan tambah dan kurang. Jika hanya ada penjumlahan dan pengurangan maka pengerjaannya dimulai dari yang paling kiri ya. Gitu. Oke, terima kasih sahabat pena yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel sahabat pena supaya terus berkembang ya. Kalau misalkan ada video atau ada penjelasan yang kurang paham, adik-adik boleh bertanya di kolom komentar atau memutar video ini berkali-kali supaya sampai adik-adik sahabat pena semua paham ya. Kalau misalkan ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar, nanti sahabat pena coba akan membalasnya. Terima kasih adik-adik sahabat pena, jangan lupa subscribe. Dadah, assalamualaikum.